Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para romo, bruder, suster yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah, selamat bersukacita, selamat merayakan Kristus yang bangkit. Semoga sukacita Paskah terus menjadi kekuatan bagi kita, juga untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan ulasan minggu lalu. Pada kesempatan ini tentang kitab Yosua dan Hakim-Hakim, kepada kita akan diperlihatkan bagaimana masa transisi kepemimpinan antara Musa kepada Yosua. Bagaimana Yosua menuntun umat Allah perjanjian lama memasuki tanah terjanji, mengalami konflik, peperangan dan hal-hal yang lain. Dan bagaimana itu mereka imani sebagai pemenuhan janji Allah. Juga sempat pada suatu kurun waktu umat Allah menyimpang dari kasih setia kepada Allah Yahweh. Ulasan yang sangat menarik. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita menyelesaikan berbicara mengenai latar belakang sejarah kelima kitab pertama Perjanjian Lama. Sekali lagi ingin saya ulang kerangka sejarah dari kelima kitab itu. Urut-urutannya adalah Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, dan Kitab Ulangan. Menghafalkan urut-urutan itu sudah penting. Kerangka sejarahnya adalah begini: umat Allah Perjanjian Lama menjadi budak di Mesir, dan oleh Allah dengan perantaraan Musa dibebaskan dari Mesir. Itulah yang kita baca mulai kitab Keluaran bab 12. Dalam perjalanan pembebasan itu, akhirnya mereka sampai ke Gunung Sinai. Kitab Keluaran bab 19 ayat 1. Nah, ini kerangka sejarah ini penting karena Sinai adalah tempat umat Allah Perjanjian Lama menerima hukum-hukum dari Allah. Panjang sekali, banyak sekali hukum-hukum yang diterima, peraturan-peraturan yang diterima. Praktis seluruh kitab Imamat isinya itu. Peraturan-peraturan yang pasti tidak diberikan sekali di Gunung Sinai itu, tetapi peraturan dasar yang diterima di Gunung Sinai kemudian dikembangkan sepanjang sejarah umat Allah. Dan ketika kitab suci mulai ditulis, peraturan-peraturan yang sudah berkembang itu diletakkan di dalam konteks Sinai. Masih terus diulang di dalam kitab berikutnya, yaitu Kitab Bilangan. Dari Sinai mereka pergi kemana? Kitab Bilangan bab 22 ayat 1. Dikatakan begini: kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daerah Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi dari Sinai terus perjalanan panjang menuju Kades Barnea. Dari situ dikatakan pada bab 22 ayat 1, berkemah di daerah Moab, di daerah seberang sungai Yordan di Yeriko. Ini adalah markas untuk mulai menyerang atau masuk ke tanah Kanaan. Itulah yang diceritakan di dalam kemudian kitab Ulangan bab 31, misalnya ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah dan sebagainya,
sabda Tuhan kepada Musa, lalu kepada Yosua, bab 31 ayat 23, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya dan selanjutnya. Nah, Yosua inilah yang akan membawa umat Allah perjanjian lama masuk ke tanah Kanaan, tanah terjanji. Mulailah kita dengan kitab Yosua. Jadi sesudah kitab Ulangan yang pada bagian terakhir menampilkan Yosua sebagai pengganti Musa, kita akan masuk ke kitab Yosua. Yosua artinya Allah menyelamatkan. Nama ini simbolik. Meskipun yang memimpin pasukan umat Allah perjanjian lama ini Yosua, tetapi di balik nama Yosua itu ada keyakinan yang sedang memimpin umat Allah masuk ke tanah terjanji dengan berbagai macam cara, antara lain peperangan. Ini adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang sedang melaksanakan janjinya. Janji kepada nenek moyang Abraham akan memberikan tanah sebagai tanah air baru, mengganti tanah air yang ditinggalkan oleh Abraham. Maka sekarang kita masuk ke kitab Musa. Sebetulnya tidak perlu ada penjelasan panjang mengenai Yosua ini, karena isinya semua adalah cerita, sejarah. Maka kitab ini termasuk kitab sejarah. Mungkin baik kalau kita lihat saja beberapa ayat yang penting yang menunjukkan sepak terjang Yosua itu. Nanti dibaca sendiri, menarik, isinya cuma perang. Pasukan Israel dihamba di sana, mengalahkan raja ini, rajanya macam-macam namanya, susah untuk dihafal dan tidak perlu juga. Nanti yang paling penting adalah pada akhir kitab Yosua ada sesuatu yang menentukan bagi masa depan umat Allah perjanjian lama itu. Kita lihat satu persatu ayat-ayat yang saya anggap penting untuk memberikan kerangka sejarah itu. Yang pertama adalah bab 1 ayat 1 sampai 5. Pengantar. Judul di dalam kitab suci kita, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi jelas isinya apa. Ayat 2 saya baca, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi jelas sekali. Pokok pesannya ada di sini. Allah memberikan tanah itu kepada umat Israel. Janjinya apa? Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jelas sekali. Misinya jelas, janji penyertaannya juga jelas. Bab 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Jadi bangsa Israel, umat Allah perjanjian lama, sudah berkemah, bermarkas di Moab. Itu daerah Transyordania, sekarang negara Yordania. Kemahnya ada di situ, dan pesannya adalah merebut kota Yeriko. Maka perintahnya, seberangilah sungai Yordan.
sebagai panglima tidak begitu saja akan menyeberang dan menyerang, tetapi pada bab 2 ayat 1 mengirim pengintai. Nanti bisa dibaca, ceritanya menarik sekali. Pengintainya mengatakan orangnya besar-besar di sana, kita takut untuk masuk ke sana. Bab 4 ayat 19 menceritakan penyeberangan sungai Yordan itu. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan, dan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kalau melihat peta, Gilgal itu sudah di seberang Yordan. Kalau kita lihat di sebelah kiri sungai Yordan di atlas. Mereka bermarkas di Gilgal. Ayat 20, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Kenapa 12? Karena ada 12 anak-anak Yakub. Perebutan kota Yeriko diceritakan pada bab 6. Sangat menarik dibacanya. Kota Yeriko itu hanya dikelilingi dengan pawai dan dengan musik, akhirnya jatuh. Bab 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Selalu diulang-ulang, ku serahkan. Meskipun yang berperang itu Yosua dan teman-temannya, bala tentaranya, selalu dikatakan Allah yang menyerahkan tanah itu. Dikalahkannya kota Yeriko diceritakan pada ayat 20 bab 6 misalnya. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak-sorai yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, dan mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kota Yeriko direbut. Cerita selanjutnya, kita loncat pada bab 10, kitab Yosua. Nanti akan kita lihat daftar raja-raja yang dikalahkan, itu pada bab 12. Nanti namanya sekarang sudah banyak yang tidak ada lagi. Kitab Yosua bab 12 itu isinya daftar raja-raja yang kalah. Banyak sekali. Tapi kita lihat dulu bab 10 ayat 26. Ini bengis sekali kalau membaca ayat 26. Ayat 24 dulu. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, raja itu menurut ayat 16 bersembunyi dalam gua. Lalu dikejar. Nah, ketika sudah dikeluarkan dari gua, dibawa kepada Yosua. Yosua memberikan nasihat pada ayat 25, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Nah, yang kejam itu ayat 26, sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Kalau membaca kalimat-kalimat seperti ini, rasanya ngeri. Tapi itulah perjanjian lama. Jadi kalau masih ada perlakuan-perlakuan seperti ini, ya bagi kita perjanjian lama, mestinya tidak ada lagi yang begini-begini. Lalu sesudah itu, ayat 40 dan
sampai 44. Saya hanya mau menceritakan bahwa sedikit demi sedikit Yosua dan pasukannya itu masuk ke tanah Kanaan. Dari Gilgal, tempat mereka berkemah di seberang sungai Yordan, maksudnya sudah masuk menuju kota Yeriko, bab 10 ayat 40. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza. Ayat 42, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Ayat 43, kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Di Gilgal yang di pinggir yang di pinggir kota Yeriko menjadi markas. Ini wilayah selatan. Jadi daerah-daerah yang disebut di situ itu wilayah selatan Palestina, wilayah selatan Kanaan. Bagian utara juga direbut, diserang. Bab 11 ayat 1 sampai 15. Bab 11 ayat 1 sampai 15 dibaca saja ayat 12. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya dan selanjutnya, kalau dibaca judul bab 11 dalam kitab suci kita, bagian utara Kanaan direbut. Di selatan, sekarang utara. Di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang Filistin dan orang-orang Kanaan asli. Tadi sudah disebut bab 12, daftar raja-raja yang kalah. Kita loncat ke bab 21. Bab 21 ayat 43 sampai 45. Setelah semuanya direbut, ringkasan ceritanya begini. Bab 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan. Sekali lagi, diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Sebetulnya menurut sejarah tidak aman juga karena mereka masih selalu berperang. Tepat seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Nah, ketika Kanaan sudah direbut semuanya, apa yang terjadi selanjutnya? Pembagian tanah. Itu mulai dari bab 13, kitab Yosua, ayat 8, Kitab Yosua bab 13 ayat 8 sampai dengan bab 22 ayat 34. Judulnya di dalam teks kitab suci kita, pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Pembagian tanah.
Nanti kalau membaca ini ada kesulitan ya, dibayangkan saja ini masalah pembagian tanah, bab 15 misalnya batas-batas daerah suku Yehuda, batas utara mana, batas timur mana, dan sebagainya. Nama-nama susah untuk ditemukan bahkan di dalam atlas kitab suci, apalagi di dalam atlas kita sekarang. Nah, sesudah tanah itu dibagi-bagi, tadi sudah dibaca bab 21 ayat 43-45, selesai pembagian menjadi tanah yang damai dan sejahtera sebagai pemenuhan janji Allah. Dan sekali lagi dikatakan pada ayat 45 bab 21, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Nah, sekarang kita sampai, cepat ya kita baca mengenai kitab Yosua karena isinya hanya itu. Kita sampai pada tahap yang sangat penting di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Saya sengaja menggunakan istilah umat Allah Perjanjian Lama karena di dalam teks kitab suci ini meskipun dipakai kata Israel, tetapi itu bukan Israel politik, tetapi umat Allah Perjanjian Lama. Jadilah kita sampai pada bab 24. Apa pentingnya? Ketika mereka keluar dari padang gurun, dari Mesir, mengembara di padang gurun, masuk ke tanah Kanaan, hubungan mereka satu sama lain sebagai suku-suku yang berbeda itu sangat longgar. Maksud saya begini, masing-masing suku mempunyai pemimpinnya. Belum ada pemimpin seperti Musa lagi yang menjadi pemimpin tunggal untuk ke-12 suku Israel. Oleh karena itu, perlulah dalam rangka menjaga kebersamaan, seorang yang sungguh-sungguh diterima sebagai pemimpin di atas pemimpin suku-suku itu. Tentu saja Yosua yang sudah terbukti mampu memimpin suku-suku itu memasuki tanah Kanaan, pelan-pelan diakui wibawanya, kepemimpinannya oleh suku-suku itu. Diakui. Itulah yang dilakukan oleh Yosua dengan mengumpulkan ke-12 suku itu dan mengadakan pembaharuan perjanjian. Yang penting ini, pembaharuan perjanjian. Itulah yang kita baca pada bab 24. Dan lewat pembaharuan perjanjian itu, Yosua membentuk persekutuan politik atas dasar agama. Ini penting, ini periode yang sangat menentukan di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Belum periode yang final, nanti periode yang menentukan juga adalah ketika mereka menjadi satu kerajaan. Itu periode sebelumnya. Tapi periode yang sebelum Yosua 24 ini, kaitan antara suku satu dengan yang lain masih sangat longgar. Sekarang, ke-12 suku itu diikat secara baru dengan perjanjian dan dengan pembaharuan perjanjian. Kita coba lihat
bab 24, lalu nanti akan kita lihat juga ini ditempatkan di dalam konteks apa. Sejarah diulang lagi. Sejarah sejak awal. Ayat 2. Bab 24, Yosua ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham. Diulang, bahkan lebih daripada Abraham, dari Terah, ayah Abraham. Karena apa? Karena Terah lah yang memulai migrasi dari Ur Kasdim sampai Haran. Di situ Abram tinggal bersama-sama dengan keluarganya dan baru kemudian dari Haran menuju tanah Kanaan. Ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu. Silahkan perhatikan subjeknya, aku dalam huruf kapital. Mengambil Abraham bapamu itu. Dan selanjutnya, ayat 4. Kepada Iskak ku berikan Yakub dan Esau ku berikan. Itu sejarah bapak-bapak bangsa. Ayat 4 dan 5. Ayat 5 ya. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan ayat 4 dulu. Kepada Iskak ku berikan Yakub dan Esau, kepada Esau ku berikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Ini akhir dari kitab Kejadian. Ayat 5 itu mulailah Keluaran dan ayat 6. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Ayat 6, dan setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, dan selanjutnya, ayat 7 bagian akhir, sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Yang dimaksudkan Sinai. Kemudian ayat 8, ini periode berikutnya, ini adalah periode masuk Kanaan. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan kepada tanganmu. Sampai di seberang sungai Yordan. Ayat 11. Ini ekspedisi lewat timur. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, baru saja kita bicarakan tadi, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Tetapi mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 13 dan 14, demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Ini sejarah. Jadi di dalam pembaharuan perjanjian itu, umat Allah perjanjian lama diingatkan sejarah mereka itu seperti apa. Sejarah karya Allah yang sedang menjalankan karyanya memenuhi janjinya. Nah, sesudah diulang sejarah itu, ayat 14 mulai oleh karena itu. Kalau sejarahnya seperti itu, mestinya, nah sekarang oleh karena itu, apa isinya? Ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir,
dan beribadahlah kepada Tuhan. Itu janji pokoknya. Syaratnya apa? Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amorru yang negaranya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua minta supaya bangsanya memilih. Ayat 19, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ini, ingat ini perjanjian lama. Jadi tegas sekali dikatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu. Nah, untuk berbicara mengenai Allah, sesuai dengan keyakinan iman kita sebagai orang Katolik, jangan mengutip ini. Ini tidak berlaku lagi untuk sekarang. Itu adalah salah satu periode, salah satu tahap di dalam perkembangan pewahyuan siapa Allah itu. Sudah diatasi kalimat-kalimat seperti ini oleh perjanjian baru, oleh Yesus Kristus. Allah yang mengampuni segala dosa. Ayat 25 adalah kesimpulan. Jadi sesudah sesudah mengingatkan sejarah masa lampau, diberikan syaratnya, lalu kalau syarat itu sudah dinyatakan setuju, ayat 25 adalah kesimpulan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ayat 24 ini penting karena apa? Kita baca bab 23. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa. Di dalam kitab suci ada yang namanya jenis sastra yang disebut pidato perpisahan. Ini jenis sastra. Kapan jenis sastra itu dipakai? Jenis sastra itu dipakai kalau ada seorang tokoh yang penting yang sadar merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, lalu mengumpulkan orang-orang yang dicintai atau orang-orang penting, anak-anak, cucu-cucu seperti di antara kita, lalu diberikan pesan-pesan. Nah, pesan-pesan itu sangat mengikat. Yosua sadar akan masa hidupnya, akhir hidupnya sudah dekat, itu diceritakan pada bab 23. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa. Nah, bab 24 adalah pidato perpisahan itu. Intinya itu. Sehingga yang dikatakan oleh Yosua pada bab 24 ini sangat menentukan, sangat penting untuk perjalanan umat Allah perjanjian lama selanjutnya. Nanti ini akan diingat terus perjanjian di Sikem, kota yang dipilih untuk
membaharui perjanjian ini namanya Sikem. Dengan demikian, lalu cerita tentang kematian Yosua itu diceritakan pada bab 24 ayat 29 sampai 33, Yosua mati. Musa sudah kita lihat dalam kitab Ulangan juga menyampaikan pidato perpisahan, pesan-pesan terakhir Musa. Di dalam perjanjian baru, kita juga melihat Yesus yang sadar bahwa akhir hidupnya sudah dekat, menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya pada perjamuan malam terakhir. Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul bab 20 sama. Ketika dia berjalan ke Yerusalem, tahu bahwa dia akan diapa-apakan di situ, menyampaikan pesan-pesan terakhir pidato perpisahan. Ketika kita berakhir di kitab Yosua, wilayah yang disebut Tanah Kanaan atau Palestina, sekarang ini pada akhir kitab Yosua ini dikuasai oleh 3 pihak. Pihak yang pertama adalah bangsa Filistin. Kita bisa langsung dari katanya itu, Filistin, Palestina sangat dekat. Jadi ada bangsa Filistin di sana. Nanti bisa dicari di dalam atlas, itu letaknya di daerah bagian barat daya. Lalu masih ada orang-orang asli Kanaan. Wilayahnya adalah wilayah barat dan utara, Galilea, bagian selatan. Sementara orang Israel tersebar di wilayah-wilayah di antara kedua kekuasaan itu. Ini nanti penting kalau kita membaca tulisan sejarah yang berikutnya adalah kitab Hakim-Hakim. Penting ada di situ. Jadi Yosua selesai, dilanjutkan dengan kitab Hakim-Hakim yang bercerita mengenai kehidupan umat Allah perjanjian lama di tanah Kanaan. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk membayangkannya. Kita lanjutkan dengan mungkin sedikit bagaimana perkembangan kitab suci pada periode ini. Peristiwa yang paling menentukan tetap sama, yaitu keluaran bangsa Israel dari Mesir dan Sinai. Ini tentu terus direfleksikan, diceritakan terus-menerus, turun-temurun. Baru kemudian, tetapi belum ada yang tertulis, menunggu sampai abad ke-10 zaman Daud. Kisah-kisah diatur, semakin teratur, apalagi ketika ada yang namanya pembaharuan perjanjian itu. Di setiap kali perjanjian dibaharui, cerita seperti yang ada di dalam Yosua bab 24 itu terjadi. Dibacakan sejarah, bukan dibacakan, diceritakan sejarah nenek moyang, kesimpulan, baru kemudian pembaharuan perjanjian. Kesimpulan itu artinya pilih setia kepada Allah apa enggak. Semua menjawab iya, nah kalau iya semua diperbaharui. Sekarang kita masuk ke kitab sejarah yang berikutnya, yaitu kitab Hakim-Hakim. Tadi kita berbicara ketika kitab Yosua berakhir, di wilayah itu ada 3 kelompok besar. Orang Filistin, orang Kanaan, orang Israel. Bisa dibayangkan, meskipun tadi dikatakan di Kanaan damai sejahtera dan sebagainya,
itu ideal. Nyatanya di antara ketiga penghuni wilayah itu sering berkonflik. Dan tentu saja yang paling tidak disenangi adalah para pendatang-pendatang yang baru itu, umat Allah Perjanjian Lama. Oleh karena itu, seringkali terjadi konflik, dan sekali lagi juga, ini adalah sejarah keselamatan, karya Allah yang sedang memenuhi janji. Pasti ceritanya menjadi lain seandainya konsep Allah yang sedang memenuhi janji itu tidak ada. Lalu mereka berperang sendiri dan sebagainya. Tetapi tidak begitu konsep sejarah yang ada di dalam kitab suci kita. Konsepnya sekali lagi adalah Allah yang sedang memenuhi janjinya kepada Abraham. Maka keadaan sulit apapun akan diatasi. Itulah cerita yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika Israel berkonflik dengan bangsa-bangsa di sekitar, muncul pemimpin yang namanya Hakim-Hakim. Jadi Hakim-Hakim ini mempunyai peranan pertama, religius. Kenapa religius? Yaitu karena menjamin kelangsungan karya Allah yang sedang memenuhi janjinya. Maka dia atau mereka adalah pemimpin religius. Tetapi mereka juga pemimpin militer. Karena meskipun Allah yang menyerahkan tanah itu, tetapi yang dihadapi adalah bangsa-bangsa lain yang memang bermusuhan dengan umat Allah Perjanjian Lama itu. Jadi hakim-hakim itu adalah pemimpin religius dan sekaligus pemimpin militer. Keluar, merawat hubungan dengan bangsa-bangsa lain, tetapi kalau berperang, mereka hakim-hakim ini berperan sebagai panglima perang. Ke dalam merengkuh bangsa Israel dengan semangat religius. Kita ambil contoh, tidak usah dibaca semua. Kita ambil contoh saja satu, struktur kisah mengenai nabi-nabi yang banyak itu, strukturnya bagaimana? Kita baca yang paling pendek. Kitab Hakim-Hakim, bab 3 ayat 7-11. Itu nanti struktur yang bisa dipakai untuk membaca sejarah semua hakim-hakim yang diceritakan di sini. Bab 3 ayat 7-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Itu situasinya. Nanti akan kita lihat sedikit siapa Baal ini, siapa Asyera ini. Akan kita lihat sebentar nanti. Padahal mereka itu kan sudah berjanji untuk taat kepada Yahweh, kepada Tuhan. Tetapi terjadi begini. Nanti akan kita lihat di balik cerita ini ada sejarah seperti apa. Akibatnya apa? Akibatnya ayat 8, Tuhan marah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risyataim 8 tahun lamanya. Jadi karena berdosa maka Tuhan marah, dihukum. Tetapi kembali lagi ini Tuhan sedang menjalankan janjinya, pasti tidak akan berhenti di situ. Lalu ayat 9,
Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Dari situ kata hakim berasal. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel oleh Kenas. Modelnya seperti itu. Di bawahnya itu ada hakim yang namanya Ehud. Kemudian kita tahu ada hakim-hakim yang besar. Namanya siapa? Deborah dan Barak. Seperti apapun panjangnya kisahnya, modelnya sama. Israel, tanda petik, meninggalkan Tuhan, dihukum, muncul hakim-hakim yang menyelamatkan. Nanti silahkan baca kisah yang menarik ini, Deborah dan Barak, bab 4 dan bab 5, itu ada nyanyian Deborah yang sangat indah. Ada yang namanya Gideon, bab 6, bab 7, dan bab 8. Jadi ceritanya panjang. Otniel tadi kan hanya 3 ayat, ini 3 bab. Yefta, bab 11 sampai dengan bab 12, Yefta dan Gilead. Yang paling terkenal tentu saja adalah Simson, bab 13 sampai dengan bab 16. Sekali lagi hakim-hakim muncul sebagai pemimpin, keluar berhubungan dengan bangsa-bangsa sekitar sebagai panglima ke dalam merengkuh dengan setia kepada janji Allah. Nanti dibaca sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa umat Allah perjanjian lama itu begitu mudahnya meninggalkan Tuhan dan beribadah tadi kepada Baal dan Astera atau Asitoret, kira-kira sama. Masalahnya begini. Ketika mereka di padang gurun, mereka dilindungi oleh Yahweh. Yahweh itu dialami sebagai Allah pembebas, yang membebaskan umat Allah keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka masuk ke tanah terjanji, tidak di padang gurun lagi, mereka mulai bertani, bercocok tanam. Ilmunya dari mana? Ya, ilmunya pasti diwarisi atau dipelajari dari orang yang sudah biasa menjadi petani. Mereka dari padang gurun tidak bertani di padang gurun mau nanam apa. Tetapi ketika masuk Kanaan, mereka belajar bertani dari masyarakat, bangsa-bangsa penduduk setempat yang sudah lama bertani. Sekarang muncul pertanyaan yang mendasar. Pertanyaannya adalah, apakah Allah yang membebaskan kami itu umat Allah perjanjian lama, dari tanah Mesir, itu adalah juga Allah yang menjamin kesuburan pertanian? Silahkan mencoba memahami cara berpikir saudara-saudara kita zaman itu. Jangan menggunakan cara berpikir sekarang. Masuk akal. Karena ketika mereka hidup sebagai petani, kelangsungan hidup mereka kan ditentukan oleh yang lain.
tanahnya subur apa tidak, musimnya seperti apa, apakah Allah pembebas itu, Yahweh itu, juga menjamin bahwa ada hujan, bahwa tanahnya subur dan sebagainya. Di dalam agama Kanaan, mereka punya dewa-dewi yang menjamin seperti itu. Menjamin kesuburan, ada dewa hujan, ada dewi kesuburan, ada macam-macam. Dewa-dewi itulah yang disembah oleh masyarakat petani, penduduk asli Kanaan, untuk menjamin keberhasilan pertanian mereka. Kita kembali lagi ya, Hakim-Hakim bab 2, ayat 10. Itu mengatakan, kembali lagi ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, nanti kita tahu, kita cari Baal itu siapa. Ayat 11, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Siapa mereka ini? Mungkin baik kalau kita sedikit belajar mengenai ilmu kebaalan itu. Karena tidak begitu saja kita bisa pahami. Menurut cara berpikir penduduk Kanaan pada waktu itu seperti apa? Kembali lagi, tidak mudah mencoba memahami pikiran orang sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi kira-kira begini, ada sekian banyak dewa-dewi, masing-masing wilayah kehidupan manusia mempunyai dewa atau dewinya sendiri. Banyak sekali. Nah, dewa-dewi itu tergabung di dalam dewan ilahi. Jadi ada dewan ilahi. Nah, kalau dewan kan ada ketuanya. Siapa ketuanya dewan ilahi itu? Ketuanya namanya El. Ingat, El itu adalah Allah yang mewahyukan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Namanya El. Itulah ketua dewan Allah, dewan para dewa-dewi ilahi itu. Di antara sekian banyak dewa-dewi itu, yang namanya dewa Baal itu paling populer. Tidak sama ya, tetapi coba dibandingkan novena-novena yang kita jalankan itu, kan novena kepada orang-orang kudus populer kan, novena Santo Antonius, novena siapa lagi. Di antara orang-orang kudus kan juga ada orang kudus kelas berapa gitu kan. Yang ada di dalam kalender liturgi, ada yang tidak, dan sebagainya. Sama, mirip bukan sama. Di lingkungan penduduk di sana, Baal adalah dewa yang paling populer. Karena apa? Karena Baal ini adalah dewa hujan. Sekaligus dewa kesuburan yang sangat penting di dalam kehidupan petani. Moga-moga tidak sulit dibayangkan logika mengapa umat Allah Perjanjian Lama itu akhirnya menyembah Baal dan menyembah Asitoret itu. Karena itu bagian dari kultur pertanian yang mereka pelajari di Kanaan. Bukan hanya teknik bertani, tetapi juga sesembahan yang dipegang oleh para petani itu yang namanya Baal dan Asitoret itu. Nah, karena Baal ini adalah dewa yang sangat populer, maka watak-watak
El yang sebetulnya merupakan ketua dewan dewa-dewi itu, watak-watak dan peranannya diambil alih oleh Baal. Jadi yang semestinya itu wilayah kekuasaan El sebagai ketua dewan dewa-dewi diambil alih oleh Baal. Dengan demikian, Baal menjadi sesembahan para petani. Pertanyaan tadi kan, apakah Yahweh yang memimpin kita keluar dari Mesir itu juga melindungi, memberikan kesuburan kepada tanah? Tidak ada jawabannya. Jawabannya yang dekat, yang ada di sekitar mereka, yang memberikan kesuburan tanah, yang memberikan hujan itu bukan Yahweh. Yang memberikan hujan, yang memberikan kesuburan adalah Baal. Mereka selain belajar mengenai teknik pertanian, juga beribadah yang namanya ibadah kesuburan. Nah, dengan demikian yang disembah bukan lagi Tuhan, yang disembah adalah Baal, karena itu dewa kesuburan. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit apa yang ingin saya sampaikan. Wajar, itulah sejarah yang namanya sinkretisme, karena tidak realistis di dalam situasi yang sangat konkret, dalam hal ini pertanian, maka Tuhan yang dulu dianggap sebagai pembebas ditinggalkan. Nah, model di dalam kitab Hakim-Hakim adalah ketika umat Allah meninggalkan perjanjian, dalam hal ini beribadah kepada Baal dan Astoret, Allah tadi kan sudah diberi janji setia kepada Tuhan, tetapi tidak dijalankan, maka dihukum. Menghukumnya caranya bagaimana? Yaitu tadi, bangsa-bangsa sekeliling umat Allah perjanjian lama tinggal, itulah yang menyerang mereka. Orang Filistin, orang Kanaan, perang. Nah, di situ muncul hakim-hakim yang fungsinya religius, fungsinya militer. Religius karena menunjukkan bahwa hakim-hakim itu diutus oleh Allah dalam rangka menjalankan janji Allah, memenuhi janji Allah. Militer karena memang yang dihadapi adalah bangsa-bangsa sekeliling yang mengajak konflik atau mengajak perang. Terakhir, pendek saja, selalu kita tutup dengan perkembangan kitab suci pada periode itu. Masih sama, belum ada yang tertulis. Tetapi kisah-kisah yang sudah dikumpulkan, itu terus diulang. Menjadi identitas bukan lagi 12 suku yang berbeda-beda, tetapi ke-12 suku yang sudah disatukan di dalam federasi suku-suku oleh Yosua, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Yosua bab 24. Perjanjian yang diulang-ulang, diperbaharui terus-menerus itu adalah tempat untuk terus mewariskan dan memperkaya kisah-kisah yang sudah diceritakan turun-temurun. Itu apalagi ada tempat-tempat suci di mana perjanjian itu diperbaharui. Jadi ada kota misalnya Sikem, ada Betel dan sebagainya. Kota-kota itu adalah tempat-tempat yang penting untuk merekam dan meneruskan cerita-cerita lisan yang pada waktunya nanti akan ditulis. Kalau sudah ada penulis-penulis yang kiranya mulai pada zaman Daud dan Salomo. Untuk sementara
Sekian dulu, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan Hari Raya Malam Paskah, kita melakukan pembaruan janji baptis. Dan juga pada kesempatan-kesempatan lain, Anda yang berkeluarga melakukan pembaruan janji perkawinan. Para imam melakukan pembaruan janji imamat, para religius dan sebagainya. Rupanya ini juga berakar pada tradisi perjanjian lama. Karena kitab-kitab perjanjian lama yang awalnya adalah kisah lisan yang terus-menerus diulang, dikumpulkan menjadi sejarah kisah keselamatan, dan terus diperbaharui sehingga menjadi keyakinan iman bersama. Semoga sukacita Paskah terus memperbaharui iman kita, membakar iman perutusan kita, untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih, yang telah membangkitkan Kristus Putranya demi keselamatan kita semua, kini mencurahkan berkat-Nya yang Maha Kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.